Oke, selamat datang di video saya. Untuk teman-teman semua yang bergabung dan melihat video ini dan juga untuk dosen saya, Ibu Grace. Oke, perkenalkan nama saya Sabina Salsabil Hartono. Saya dari kelas 4E, program studi bisnis digital. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat, menganalisis marketing komunikasi. Itu brandnya, brand Kompas, sepatu gitu. Oke, jadi dari strategi segmentasi, USP dan promosi dalam industri fashion lokal. Kita lanjut. Di sini ada segmentasinya. Segmentasinya adalah di geografis. Brand Kompas menyasar konsumen di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya dengan akses internet tinggi dan perkembangan fashion yang tepat dan juga cepat. Lalu di demografisnya itu target utama adalah usia 16 sampai 30 tahun, laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendapatan menengah. Jadi produk ini itu unisex gitu. Psikografisnya itu konsumen memiliki gaya hidup modern, mengikuti tren streetwear dan ingin tampil keren serta berbeda tentunya. Lalu segmentasi perilakunya itu teman-teman, konsumen aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga tertarik pada produk limited edition gitu. Dan memiliki rasa FOMO atau fear of missing out. Lanjut, target market kita di sini adalah itu target market, sorry, target market Kompasnya adalah anak-anak muda urban seperti mahasiswa dan pekerja muda yang peduli dengan penampilan dan mengikuti tren fashion gitu. Mereka memiliki daya beli yang sesuai serta gaya hidup yang relevan dengan konsep brand yang Kompas ini tampilkan gitu. Jadi tetap tampil stylish tanpa harus membeli brand luar negeri yang mahal. Lalu unique selling, sorry, unique selling point-nya yaitu adalah di QPSSE. Q-nya itu quality, menggunakan material berkualitas dan nyaman digunakan sehari-hari. Lalu price-nya itu harga relatif terjangkau dibanding brand luar, namun tetap memberikan kesan premium. Jadi balik lagi ke tadi, kalau ini menengah ke bawah gitu ya. Speed-nya itu menggunakan sistem limited drop yang membuat produk cepat habis dan meningkatkan hype. Lalu service excellence-nya itu aktif berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial dan membangun komunitas. Gitu. Jadi ini tuh ada komunitasnya seperti pencinta Kompas gitu loh. Lalu produknya sendiri itu produk utama Kompas adalah sneakers tentunya teman-teman ya. Dengan desain simple namun ikonik. Ciri khasnya itu terletak pada logo garis petir di bagian samping yang mudah dikenali di samping luar. Sepatu ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun gaya streetwear. Streetwear itu atau yang kita kenal sekarang itu culture gitu. Lalu kita bahas harga di sini. Harga Kompas berada di kisaran 400 sampai di 800 ribu. Kalau brand-brand lain kan mungkin di 800 sampai 2 juta ke atas gitu kan. Strategi ini menempatkan Kompas pada kategori middle up, yaitu tidak terlalu murah, tapi masih terjangkau lah target market. Lalu place and promotion. Place-nya itu produk dijual melalui website resmi, ada di Shopee biasanya, eh marketplace, kayak di mall-mall gitu, atau toko offline tertentu. Sebenarnya sama aja sih ya teman-teman ya. Juga promosinya itu ya udah pasti karena incaran kita anak muda mahasiswa, ya kita di Instagram, TikTok, influencer atau sistem limited drop gitu. Limited drop tuh maksudnya di sini dia punya katalog-katalog atau seri-serisnya gitu. Jadi kayak terbatas. Dan itu yang membuat mungkin kita semua ngeluar atau kita semua ngejar gitu kan. Contoh promosinya nih, salah satu strategi promosi utama Kompas adalah sistem limited release atau drop system
di mana produk dijual dalam jumlah terbatas dalam waktu tertentu seperti yang aku jelaskan tadi. Strategi ini membuat produk cepat habis dan meningkatkan minat serta antusiasme konsumen karena kayak ini limited, ya kan. Terus, ya udah terkenal juga jadi kayak, gila sayang banget kalau gue sampai nggak punya gitu, gitu. Jadi yang menggebu-gebu itulah apa ya, marketing kitanya di situ gitu, kita, Kompas gitu Bu Izin. Nah ini promotion mix-nya itu strategi promosi Kompas termasuk dalam sales promotion karena menciptakan urgensi yang tadi, digital marketing melalui media sosial, advertising, konten promosi di Instagram dan juga TikTok. Jadi strategi ini menarik karena menciptakan rasa eksklusif, meningkatkan FOMO dan membuat brand terlihat hype. Lalu strategi kolaborasinya sendiri itu untuk memperkuat promosi, Kompas juga menggunakan strategi kolaborasi melalui konten marketing. Karena kayak waktu itu contohnya ada Gading Martin maaf, dia jadi kayak limited edition-nya dia gitu. Di bawah di outsole di bawahnya itu ada tulisan Gading Martin gitu. Strategi ini dilakukan dengan melibatkan influencer dan berbagai jenis konten untuk meningkatkan awareness dan kepercayaan konsumen. Built-in content. Built-in content adalah konten yang secara langsung membahas produk. Contoh, influencer yang mereview sepatu Kompas di TikTok atau di YouTube dengan menjelaskan kualitas, desain, serta pengalaman penggunaan. Jadi tujuan itu memberikan informasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen sudah pasti. Lalu di sini ada product placement and usage. Product placement itu sepatu Kompas muncul dalam konten seperti foto OOTD tanpa penjelasan langsung. Jadi contoh gini, banyak video yang di TikTok kayak kita cuman pose-pose. Nah, itu namanya eh, product placement tanpa penjelasan. Jadi cuman di shoot yang pentingnya itu adalah ketahuan kalau itu sepatu Kompas. Jadi melalui OOTD gitu. Lalu ada di sepatu digunakan dalam produk usage. Sepatu digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti jalan, nongkrong atau konten lifestyle. Tuh. Sampailah kita pada di penutup hari ini. Oke, di penutup ini ada namanya, jadi kita kasih tahu semuanya teman-teman. Kompas berhasil membangun brand sebagai sepatu lokal yang tidak hanya menjual produk tapi juga gaya hidup dan eksklusivitas melalui strategi segmentasi yang tepat, USP yang kuat, serta promosi digital yang efektif. Kompas mampu bersaing di industri fashion lokal tentunya. Karena Kompas ini eh, brand lokal teman-teman dari Indonesia. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat masukan dan sarannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.